Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, milenial dimanapun berada. Bertemu bersama saya Amrimus di sini dalam mediaone.id, milenial bicara. Nah, kali ini kita akan berdiskusi tentang politik uang. Milenial memilih karena uang. Nah, jadi ini tuh ada sebuah fakta menarik gitulah. Pas saya tanya sama teman-teman yang notabene masih seumuran gitulah ya. Terus mereka milih karena apa sih? Terus ada yang bilang gini, saya sih milih siapa yang kasih uang aja. Wow, ini kan maksudnya kayak kalau orang-orang yang dulu gitu ya mungkin gitu. Terus karena mereka juga sudah tidak begitu tertarik dengan politik atau siapapun yang memimpin ya mungkin aja untuk kemudian milih karena uang. Nah, tapi ini millennials gitu ya dengan usia yang cukup muda terus mereka milih karena uang. Nah, ini dia nih. Wes. Gimana, Ri? Halo? Halo. Gan, apa kabar Gan? Gila, udah berapa tahun gue ngeliat muka lu? Ngaco. Jangan terlalu kaget buka lihat muka Hah? gua asli. Aduh, bentar. Ya, gak apa-apa nih gue sambil buka dulu dan kita akan bahas ini, politik uang ini bersama dengan Edward Ghani. Edward Ghani ini adalah seorang peneliti uh, di CSIS. CSIS itu apa sih kepanjangannya kan? Center for Strategic. Center for Strategic and International Studies. Center for Strategic and International Studies. Gani ini adalah salah satu udah senior researcher lu ya, Gan? Belum lah. Oh belum. Belum lah. Wes, tapi kita mah masih muda-muda ini. Ya, tapi cukup luar biasa lah ya, sudah jadi pembicara di sana sini dan juga gua juga pernah dengerin podcast lu di apa tuh ya, ada salah satu platform itu, terus juga kayaknya ada juga lu ngobrol di beberapa podcast juga ya yang ngobrolin politik ya. Wow, luar biasa. Yap. Yoi. Nah, malam ini Gan, sorry nih gua ganggu weekend. Ya. Takut juga gua dimarahin bini lu. Ya, lalu berhadapan sendiri lah kalau gitu. Wes, iya. Soalnya kan gue baru sekali ketemu bini lu ya. Iya kan, Gitu jadi ya? Alhamdulillah kalau sendiri. Alhamdulillah. Ya. Jadi kan ini langsung aja nih biar gak banyak banyak waktu yang terbuang. Jadi gue dari tim mediaone.id gitulah ya. Itu tertarik dengan sebuah fakta. Jadi pertama sebenarnya gini Gan, ada cerita gini, gue tanya nih sama temen-temen gue kan tentang pilkada lah, di pilgub kah atau di pemilihan bupati. FYI aja nih Gan, ada di Jambi ini kita sedang perhelatan pilgub gubernur ya. Terus juga ada 5 kabupaten kalau nggak salah. 5 kabupaten itu Tanjab Timur, Tanjab Barat, terus Batanghari, Sungai Penuh, sama Muara Bungo. Muara Bungo ada 5 kabupaten. Dan gue nih ngobrol-ngobrol nih ya kan. Biasa lah ya kan kalau milenial tuh biasanya ngobrol-ngobrol terus juga milih siapa? Oh ini programnya begini gitu kan. Biasanya kan kita kalau ngobrol-ngobrol sama anak muda pengennya yang kayak gini, pengennya yang kayak gini. Nah ini menarik, pas gue ngobrol nih ada salah satu temen dan beberapa pas nongkrong itu ditanya kalian memilih siapa, bingung gitu, nggak tahu memilih siapa, terus juga kayaknya siapa yang kasih duit aja deh, kayak gitu. Dan itu kayak nada itu rada serius gitu kan, rada serius. Wah gila ya, maksudnya kayak ya gue tahu sih emang mungkin nggak ada pilihan. Jadi Mediawan juga kemarin kita coba ngangkat suara-suara gimana ternyata juga banyak yang berpikir bahwa sebenarnya belum ada nih pilihan, terutama untuk di kota Jambi itu pasti buat gubernur kan, masih bingung mau milih siapa gitu, karena mungkin entah karena programnya yang belum kedengeran buat mereka, atau juga bisa jadi ya memang nggak ada
yang menarik kali ya kan. Bisa jadi gitu. Nah, tapi terus ada juga ide bahwa oh gue milih tapi siapa yang kasih duit aja lah gitu. Nah, ini sih gue pengen tahu nih sebenarnya politik uang kan ya. Maksudnya kayak ngasih-ngasih duit gitu kan, itu kan politik uang. Nah, jadi sebenarnya tuh politik uang itu yang lu udah pelajari, terus juga mungkin ada beberapa data-data riset yang bisa lu share gitu loh. Kira-kira tuh gimana menurut lu? Melihat bahkan sampai anak muda pun mau nih memilih karena uang gitu loh. Nah, menurut lu gimana, Gan? Iya, thank you, Ri. Jadi memang kalau kita ngomong politik uang tuh seperti sudah embedded ya dalam ngomongnya politik Indonesia gitu ya. Iya, iya. Apalagi mungkin belakangan banyak banget penelitian atau mungkin ilmuwan-ilmuwan politik gitu ya yang fokus ngebahas soal politik uang. Tapi kalau gue, nggak apa-apa ya gue lu ya di sini ya, Iya, karena nggak apa-apa, nggak apa-apa. santai-santai aja ya. Kalau gue sih ngelihatnya pribadi ya, politik uang itu nggak bisa dilihat hanya dalam satu sisi doang. Dia itu ada dua sisi, dua kutub ya. Kayak kita ke pasar aja, ada yang si penawar ya kan, sama ada yang minta ya kan, kayak hukum ekonomi aja gitu. Dan menurut gue politik uang juga sama ya. Ada yang menyuplai, tapi juga ada yang demand. Dan konteks ini nggak cuman baru berapa tahun kan. Ini terjadi menjadi sebuah konteks budaya politik yang udah lama turun-temurun, dan nggak ada yang berusaha keluar dari situ. Kalau kita baca ya bukunya Burhan, Mas Burhanuddin Muhtadi itu kan disertasi dia itu tentang politik uang. Bagi gue dari ketebalan buku itu ada satu poin yang bagi gue menarik ya. Dia katakan begini, satu temuannya, bahwa politik uang tidak serta-merta sebenarnya efektif mendulang suara. Ini penting. Hanya sedikit saja signifikansi dari politik uang itu bisa menentukan seorang calon itu terpilih, mau dia legislatif, kepala daerah, dan sebagainya. Yang menarik adalah berarti, kok udah tahu nggak signifikan, masih dipakai, kan gitu? Iya kan? Pertanyaannya gitu dong. Udah ketahuan nih secara saintifik, belum tentu menang kok. Iya kan? Tapi masih dipakai. Nah, karena itu yang gue lihat tadi, makanya kita nggak bisa hanya melihat itu hanya dari satu aktor aja, yakni si pemain. Tapi juga si pemilih gitu, ya kan? Pemilih ini memaknai politik seperti apa sih? Yang katanya pesta-pesta segala macam demokrasi lah, ini memaknai politik seperti apa sih? Dan kalau dari segi si calonnya, yang gue lihat ya sampai sekarang, memang nggak ada kreativitas untuk melihat politik dalam segi program, nggak bisa. Kenapa? Karena ada mitos. Nah, ini menarik nih. Mitos bahwa semua orang emang nunggunya duit doang. Kenapa gue bilang mitos? Karena kalau kita percaya misalkan penelitian empirik tadi dari Burhan yang gue bahas tadi, kan udah harusnya kalau dilihat secara mendalam, nggak semuanya juga melihat bahwa calon duitnya habis gitu, tapi nggak menang. Itu udah banyak kasusnya kan begitu. Oh gitu. Nah, menurut gue juga ada satu juga aktornya di situ nih berarti. Apa? Perantara antara si calon sama si publik. Dan juga ada apa? Partai politik. Nah, kalau yang tadi Amri bilang kan, politik uang itu kan masih sebatas kayak lo kasih amplop, ya kan? Atau misalkan lo kasih sembako gitu ya. Tapi kalau kita lihat lebih besar lagi, politik uang itu juga sebenarnya banyak banget macamnya. Ya. Duit masuk ke partai selama pemilu, ya kan? Penyogokan itu juga bukan untuk penyelenggara doang, penyogokan juga kemana-mana ya kan. Terus juga misalkan ya kasih duit dan segala macam. Kita belum bilang misalkan bantuan-bantuan sosial yang turun oleh incumbent selama masa pemilu. Kita belum ngomong itu. Dan itu juga sebenarnya masuk juga dalam diskursus politik uang kan. Itu mungkin, Ri. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya kalau menurut lo ada dua hal sih yang menarik kalau gue lihat ya. Pertama, bahwa politik uang itu belum tentu efektif. Pertama tuh ya kan. Dan yang kedua, apa sih tadi tuh ya? Masalah bahwa
nggak ada apa, iya, dilihat dari aktor yang nggak cuman dari pelakunya aja gitu kan, tapi juga dari masyarakatnya. Nah, tapi gue justru penarik gini nih kan. Mungkin ada nggak data riset atau apa gitu, atau satu studi sebenarnya. Apakah kalau tadi kan lo bilang bahwa memang tidak ada kreativitas dari politisinya kan untuk apa, eh, untuk bisa bikin suatu program yang diminati masyarakat gitu loh. Tapi menurut lu ada nggak satu sisi bahwa si lembaga-lembaga politik yang ada, mulai dari partai politik, terus juga KPU, terus juga mungkin media atau mungkin kampus-kampus gitu, itu mungkin mereka selama ini juga nggak bisa untuk memberikan pendidikan politik. Menurut lu gimana? Kalau soal pendidikan politik, menurut gue banyak yang harusnya punya peran dan memang tidak melakukan peran itu. Tapi di antara itu semua, sebenarnya ada satu yang memang tugasnya secara undang-undang juga itu adalah pendidikan politik. Siapa? Partai politik gitu. Ya, partai Partai politik. politik itu tugasnya salah satunya adalah pendidikan politik. Nah, tapi berhubungan dengan pemilu, yang menjadi masalah dari dulu itu adalah pengkaderisasian, di mana seorang calon itu tidak harus, yang kita lihat ya secara empirik ya, dia tidak harus melalui proses kaderisasi yang panjang. Secara formal, banyak itu, Ri, yang sudah dilakukan sama partai politik. Misalkan kerjasama sama KPK, bikin pendidikan anti korupsi, kan begitu. Terus juga bikin kegiatan-kegiatan dengan LSM, banyak sebenarnya. Tapi kan yang kita lihat justru pas pencalonan bukan orang-orang dari partai itu yang masuk. Banyak orang-orang yang tiba-tiba, yang nggak harus jadi kader partai itu, tiba-tiba muncul dalam pemilu legislatif, tiba-tiba dia di urutan 1, 2, ya kan? Ternyata yang sudah bertahun-tahun misalkan di partai politik, berkarir gitu dari cuman staff nggak jelas gitu kan, sampai akhirnya maju, cuman urutan ke-7 atau ke-8 yang nggak mungkin bisa lolos. Nah, dalam konteks itu jadinya partai politik juga nggak kredibel dalam benar-benar memberikan kita calon yang memang gitu ya terdidik secara visi, misi, nilai, ya kan, dan juga hal-hal tertentu yang mungkin sebenarnya partai politik tuh bisa membantu dalam mesin-mesin politik gitu ya. Ya Amri kan juga tahu, teman-temannya Amri juga banyak gitu ya beraktivitas dalam politik praktis gitu ya. Dimana ujung-ujungnya karena orang-orang itu bukan orang-orang yang hasil dari didikan partai politik, dia nggak punya massa, dia nggak punya jejaring sosial yang kuat gitu misalkan, ya pada akhirnya jalan pintas. Dan celakanya, ini satu hal tadi gue belum sempat singgung, celakanya orang-orang yang di belakangnya seorang calon juga ujung-ujungnya mencari jalan pintas gitu, ya kan? Ya. Kita tahu bahwa terlalu banyak konsultan-konsultan politik yang beredar di Indonesia yang saya rasa belum banyak tuh yang mengkritik mereka, karena banyak juga gitu istilahnya masukan-masukan terhadap calon itu kan datang dari mereka-mereka juga, ya kan? Kalau calon yang nggak kreatif, orang di belakang kan sekarang kita lihat siapa-siapa kan begitu. Nah, kalau kita nggak mau naif ya saya rasa generasi kita lebih paham ya, maksudnya secara objektif bisa melihat bahwa ya ini banyak aktornya gitu. Jadi bukan satu atau dua doang. Oke. Halo? Oh. Iya. Oke. Jadi orang-orang di belakangnya ini yang lu maksud, ini sorry nih, gue agak rada nggak nangkep nih. Maksudnya orang-orang di belakangnya ini maksudnya lembaga-lembaga survei or something, maksud lu gimana? Ya tim sesnya lah. Kita nggak perlu sebut itu lembaga apa ya. Kan tim ses nggak harus lembaga, Ri. Iya. Ormas juga bisa jadi tim ses, kan begitu, ya kan? Anak-anak komunitas juga bisa tim ses. Lalu juga partai politik sendiri kan tim ses juga gitu loh. Jadi memang calon itu kan nggak cuma satu calon ya, dia punya tim, dia punya banyak sekali alat-alat yang bisa dipergunakan. Tetapi kalau memang semuanya otak yang sama, intinya itu ya politik uang, ya nggak bakal kelar ini. Dimana sampai ke depannya pun gitu, ini akan terus berlanjut gitu. Nah, satu hal tadi, ini bisa terhenti kenapa? Yang tadi gue bilang, karena kan ini baru dari sisi supply nih, Ri.
ya kan, yang menawarkan doang. Ini sekarang orang yang membelinya. Kalau misalkan masyarakat tuh bisa menolak itu dari bawah dan nggak akan menjadi sesuatu hal yang ditunggu setiap pemilu, saya rasa kedepannya juga bisa berhenti lah politik uang. Nggak pesimis juga sebenarnya, karena tadi sekarang ini bisa berlanjut karena ada yang nerima juga kok di bawah. Oh, iya benar. Gitu. Oke. Nah, jadi kan politik uang kan tadi kan sebenarnya nggak cuman masalah ngasih uang ke orang atau pemilih lah secara langsung, tapi juga kayak ngasih surat rekomendasi partai, ya kan? Terus juga buat kalau tim sukses tuh gini, kayak gue sempat baca-baca tuh, terus dibilang kalau tim sukses itu dia bisa dikatakan nggak politik uang, katanya sih, soalnya itu buat uang transport dan sebagainya itu juga ada diatur gitu loh di dalam undang-undang pemilu gitu. Nah, terus kalau misalnya anggaplah misalnya masyarakat nih udah nggak mau lagi milih politik uang gitu kan. Maksudnya nggak mau milih karena uang nih udah fix gitu. Nah, tapi gimana ya? Kalau misalnya partai politiknya juga masih sistemnya begitu ya kan, kayak yang lu bilang belum tentu kader. Bahkan yang kader juga nih kan, yang gue tahu nih ya, maksudnya gue punya jejaring lah di dalam beberapa partai gitu ya maksudnya. Dan gue tahu bahwa untuk menjadi seorang calon, mau dia dari dalam ataupun dari luar kader, dia juga harus menyediakan sejumlah uang gitu kan, yang dianggap atau yang dibilang sebagai operasional kampanye yang jumlahnya nggak sedikit ya kan. Nah, terus kalau misalnya ini terus terjadi, tentu kan menurut gue pribadi ya, ini masih bakalan tetap terjadi yang namanya money politics itu gitu. Nah, sejauh ini kalau menurut lu ya kan, menurut lu itu yang seperti itu di partai politik dan di kalangan elit ada kemungkinan nggak buat berhenti juga? Kalau di partai politik, ya makanya tadi kan gue bilang, yang harus diperbaiki itu ya partai politik sekarang gitu loh. Karena semuanya itu ketidaksempurnaan politik kita itu semuanya akar dari partai politik. Budaya yang tidak profesional, tidak modern, ya, itu kan di partai politik. Kita mesti jujur-jujuran. Coba gue tanya, partai mana sih yang budaya auditnya paling baik? Audit loh. Audit internalnya berjalan dengan baik nih yang mana? Kenapa? Itu indikator kalau sebuah institusi itu profesional. Ada audit yang baik gitu, yang diberikan pada publik misalkan. Contoh. Lalu juga tadi dikatakan sudah terkader berapa tahun, ujung-ujungnya tetap mesti bayar. Ya itu kan akhirnya yang ngebuat orang nggak percaya sama partai politik kan? Iya, benar. Akhirnya orang yang sudah pengen, punya cita-cita, akhirnya dia cabut dari partai itu karena dia bilang nih partai nggak bener, gue dimintain duit terus tapi gue nggak dicalonin. Ada contoh-contoh kayak begitu. Ya, ada. Tapi gini ya, kalau gue melihatnya, ini terlepas politik uang itu definisi formal, gue nggak mau memperdebatkan politik uang itu apa sih definisinya gitu. Gue mau itu sebagai diskursusnya. Kenapa? Politik uang itu kan tadinya adalah metode, iya kan? Metode untuk mendapatkan suara. Gimana caranya itu bisa hilang? Bukan dalam artian tidak lagi ada, tapi dia akan menjadi tidak relevan. Paham nggak? Ketika sesuatu udah nggak relevan, dia akan ditinggalin. Contoh, ojek aja. Ojek di Jakarta, misalnya di kota gue tinggal nih, dulu masih relevan terus, karena orang butuh. Ada ojek online, dia nggak relevan lagi. Meskipun ada sebenarnya, Ri. Tukang ojeknya nggak hilang, tetap ada, tapi dia tidak relevan lagi.
menurut gua dengan itu dia akan menjadi tidak relevan dengan sendirinya. Kalau partai politik kaderisasi bisa baik, orang yang muncul memang orang-orang yang baik, misalkan yang punya kualitas, masyarakatnya tambah pinter, ya mungkin politik uang tetap ada kan tadi di studi yang gue bilang tadi. Mau Iya. nggak mau tetap pakai dia karena nggak punya strategi lain. Iya. Tapi nanti lambat laun ketika orang tahu, wah ternyata udah nggak relevan nih gue pakai politik uang, gue nggak menang satu, gue kalah terus, ya kan? Hmm. Ngapain gue pakai politik uang? Ditinggalin. Gue mau cerita sama lu satu poin mungkin yang perlu gue share. Kita kan sering ada diskusi ya di kantor ya, sama partai politik. Kita Iya. bikin forumnya, kita undang pemimpin-pemimpin partai politik, kita undang LSM, duduk bareng ngomong. Jadi kalau di depan TV kan mereka berdebat. Iya. Kalau sama kantor gue kita dudukin bareng-bareng gitu ya. Ada satu cerita yang menarik. Ada salah satu calon, gue nggak sebut namanya, sekarang ketua komisi di DPR. Dia partai oposisi awalnya. Dia bilang, dia tuh nggak pakai miliar-miliaran jadi anggota DPR. Tapi dia punya komunitas, punya jejaring gitu loh. Yang akhirnya dia punya model sosial yang baik. Dia waktu itu aktif gitu ya di apa namanya di kerumunan masyarakat sekitar situ. Kepilih dia. Dia nggak bilang saya hilang duit banyak-banyak, nggak ada. Jadi ada, kalau kita mau cari itu ada, Ri. Tapi orang-orang yang kayak gini tuh belum mayoritas, gitu aja. Nah, gimana caranya kita support biar mereka bisa mayoritas? Nah, itu tanggung jawab siapa? Partai politik. Sama siapa? Kita para pemilih. Bikin itu tidak relevan. Bikin politik uang itu tidak relevan. Bukan dihilangin, dia pasti tetap ada, Ri. Iya. Karena lu mau atur gimana? Sekarang ini pilkada yang sekarang 270 kepala daerah ini yang lagi berlangsung besok, tapi ada hampir 1.000 orang yang berpartisipasi di situ. Calonnya ada 600-an mungkin. Ada gua datanya. Jadi 600 orang. Dari 600 orang itu, kalau semuanya dibilang politik uang tidak boleh, tetap pasti ada 1-2 yang mikir, gue pakai kalau orang nggak pakai, gue pakai. Tetap ada. Iya. Tapi masalahnya bukan apakah dia masih ada atau tidak. Apakah dia relevan atau tidak. Kalau dia sudah tidak relevan, pasti akan ditinggalkan. Itu keyakinan gue. Oh gitu gitu. ya. Nah berarti gini nih. Menurut lo nih ya kan, kita kan udah tinggal berapa hari lagi karena besok udah minggu tenang sebenarnya. Udah minggu tenang, udah nggak bisa. Udah bukan minggu sih, hitungan hari ya. Senin, Selasa, Rabu pemilihan. Nah, ini pasti ada. Jadi kan kayak udah ada beberapa kabar lah yang kita udah ngasih apa gitu ya kan. Dan juga sebenarnya ada juga sih di rumah gue juga nyampe gitu. Tapi bukan uang ya. Ada yang kata bantuan segala macam tuh ada coy. Tapi maksud gue gini, gue mau tanya ada sebuah kayak kata-kata orang lah gitu ya. Oh iya, ambil aja duitnya, tapi nggak usah pilih orangnya, ya gitu. Menurut gue nih ya, itu kan punya implikasi yang kurang baik sih menurut gue. Tapi menurut lu gimana kalau menurut lu? Boleh nggak kayak gitu loh? Ya Gini, ada aspek moral kah atau ada aspek sosial, ada akibat yang nggak baik juga gitu? Itu kan kita berarti sekarang berbicara di koridor moral ya. Koridor moral sama etik tuh. Ya, kita nggak ngomongin lagi sebagai sistem gitu ya. Kalau ada orang-orang yang bilang bahwa ambil aja uangnya gitu ya. Menurut gue tuh fair-fair aja. Gue nggak melihat ada harm di situ. Ada efek yang signifikan dengan lo ambil uangnya tapi lo kayak nggak pilih nggak apa-apa gitu. Tapi yang gue takut, jadi gini, gue mau bilang bahwa tadi gue ulangin lagi, politik uang itu ada karena ada supply, ada demand, ada yang nawarin, ada yang minta. Kalau tadi Amri bilang, ini kalau ada yang nawarin, kita boleh nggak sih ambil aja uangnya gitu? Menurut gue ya sah-sah aja, terserah sama si pemilih. Tapi ingat, kalau ini terus berlanjut, kan kita nggak mau ini berlanjut kan? Yeah. Nah, si politisi juga akan melihat bahwa, oh iya nih, masyarakat ternyata segini doang gitu. Kalau terus diambil juga kok duit gue, dan akan menciderainya lagi ketika udah lu ambil uangnya, lu nggak milih.
gue sudah banyak dapet ceritanya ya, bahwa kayak gini, ketika lu masuk DPR, yang tadinya aktivis, langsung berubah pola pikirnya, Ri. Iya. Dulu gue aktivis, gue bela-bela masyarakat. Ketika gue jadi calon, ini emang masyarakat ternyata parah juga nih pola pikirnya. Iya. Dia baru terbuka kepalanya ketika dia nyalon, Ri. Sebelumnya dia lihat masyarakat ideal, baik, segala macam, yang kampret cuman politisi misalkan. Iya, Ketika dia nyalon sendiri, dia baru sadar, wah masyarakat juga kampret ternyata. Gitu loh iya. poinnya. Yang mau gue bilang adalah, kalau kita terus budayain itu, lu mau terima, meskipun lu nggak ambil, lu terima, lu berpartisipasi untuk melanggengkan budaya politik uang itu. Yang padahal, yang tadi gue bilang, belum tentu itu signifikan. Betul. Belum tentu itu ada untungnya gitu loh. Lu ngapain dapat uang, nggak penting, dan lu mesti lihat bahwa kepala daerah yang dipilih itu akan memberikan lu lebih dibanding uang yang dikasih saat memilih doang. Jangan turunkan derajat lu hanya dari amplop-amplop itu atau dari bantuan-bantuan itu. Kenapa? Karena kalau kepala daerah yang terpilih memang baik, punya program yang baik, dan lu bisa mengevaluasi dengan baik, itu akan balik sendiri dengan lu. Uang-uang pajak lu yang dibayarin setiap hari atau setiap tahun, itu akan kembali juga ke lu dengan bangun infrastruktur yang baik, kesehatan yang baik, ya kan, pendidikan yang baik, itu akan balik ke kita. Nah, jadi saran gue untuk teman-teman di Jambi juga, teman-teman Amri semuanya, lihat politik itu jangan jauh-jauh, jangan tinggi-tinggi. Ketika lu belanja ke ke toko atau minimarket, lu ambil bondnya. Itu tuh politik di situ. Apa? Pajak. Itu duit kita semua. Yes. Jadi jangan anggap politik itu tuh jauh. Kalau lu sayang sama diri lu sayang sama kerja keras lu sayang kerja keras orang tua lu, ya, kalian semua harus care dengan itu. Mungkin lu kesana dapat duit nih, ya kan? Wah, lagi politik uang, gue dapat duit, saya dapat duit. Sebenarnya justru lu kehilangan lebih banyak. Karena lu udah bayar politik itu setiap hari. Justru lu udah menyumbang banyak ke politik, tapi lu cuma dikasih nilai lu cuma ketika politik uangnya. Jangan dong, jangan mau. Iya benar. Lu mau baliknya pajak itu dengan banyak dan berkualitas pembangunan di daerah. Nah, itu yang harus disampaikan ke generasi-generasi kita. Sip, luar biasa banget, Gan. Oke, gitu. Kayaknya udah cukup deh ya. Kayaknya udah lumayan untuk ngebuka lah wawasan kita semua. Sebenarnya politik uang apa dan gimana sih nyikapinnya, karena ini sudah saat-saatnya untuk mereka datang ke rumah-rumah kita. Dan kalau misalnya maunya baik, ya gue sedikit nyimpulin aja sih. Kalau kita maunya baik, ya kita sebisa mungkin menghindari itu supaya tidak langgeng terus dilakukan. Nah, tapi ya kita juga butuh bukan cuma di pemilih aja, mungkin seluruh perangkat lah ya kan, maksudnya seluruh institusi sosial dan lembaga-lembaga itu untuk secara aktif punya komitmen untuk menghentikan politik uang ini, dan mudah-mudahan di tahun ini kalau enggak di yang periode berikutnya jadi lebih baik lagi. Dan segitulah milenial. Terima kasih banyak Edward Gani ya udah bantu sama kita selama mungkin sekitar 25 menit ya, 30 menit lah. Sekitar 30 menit udah ngobrol-ngobrol tentang politik uang. Terima kasih banyak. Nanti kita bakal tag lu juga lah di kalau nanti sudah dipublish, nanti pas dipublish kita bakal tag lu. Dan sekian dulu millennials. Terima kasih sekali lagi Gani. Dan siap, sama-sama. Sehat-sehat. Sehat-sehat semua.